Langsung saja, saya akan membahas tentang metode Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari N persamaan dan N variabel, sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan tersebut memiliki sistem persamaan yang unik, yaitu X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, sampai Xn sama dengan determinan An per determinan A. Muncul pertanyaan, apakah A1, A2 sampai An itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa di mana AJ adalah matriks yang didapatkan dengan mengganti elemen-elemen matriks kolom ke J dengan matriks B. Kemudian langsung saja kita lihat contoh soalnya. Dita, Elsa, dan Vero pergi ke toko alat tulis. Dita membeli 2 pensil, 2 buku, dan 1 penggaris dengan harga 8.500. Elsa membeli 3 pensil, 1 buku, dan 1 penggaris dengan harga Rp7.000. Vero membeli 1 pensil, 3 buku, dan 2 penggaris dengan harga Rp11.500. Tentukan harga 2 pensil, 3 buku, dan 2 penggaris. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita perlu misalkan pensil sebagai X, buku sebagai Y, dan penggaris sebagai Z. Ini adalah contoh soal dari sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk menjawab soal seperti ini bisa kita gunakan metode matriks atau cara matriks, yaitu dengan membuat matriks A dan matriks B. Matriks A dibuat dengan mengambil koefisien-koefisien yang ini. Kemudian matriks B kita mengambil yang sebelah sini. Selanjutnya di sini A1, A2, dan A3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa AJ didapatkan dengan mengganti kolom ke J dengan matriks B. Maka A1 kita ganti kolom pertama dengan matriks B, A2 kita ganti kolom kedua dengan matriks B, dan A3 kita ganti kolom ketiga dengan matriks B. Kemudian kita cari determinannya. Determinan A, kita lihat kembali matriks A. Nah, untuk mencari determinan A dengan menggunakan metode sepertinya ini metode kofaktor, maka kita tarik garis vertikal dan horizontal melalui A11 atau melalui baris pertama kolom pertama. Seperti ini. Nah, tersisa 1132. 1132 kita kali 2, kemudian kita kurang. Kenapa kita kurang? Karena aturan dalam mencari determinan seperti ini adalah kita harus lakukan operasi positif, negatif, positif. Jadi harus secara menyilang. Misalnya di sini positif 2, berarti di sini harus dikali negatif dan di sini kali positif. Nah, bisa kita lihat di sini negatif 2. Kemudian kita tutup baris pertama kolom kedua ini atau A12, tersisa 31, 12. Begitu pula dengan baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya kita gunakan metode determinan. 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Jadi 2 dikurangi 3 dikali 2. Kemudian dikurangi 2 kali 3 kali 2, 6. 1 kali 1, 1. Ditambah 3 kali 3, 9. 1 kali 1, 1. Hasilnya adalah negatif 4. Untuk mencari determinan A1, maka kita gunakan cara yang sama seperti untuk mencari determinan A. Misalnya di sini kita ingin mencari A11, maka kita tarik
garis vertikal dan horizontal melalui A11 seperti ini, dan kita dapatkan hasilnya 1132. Kita kali dengan 8500 seperti cara yang sebelumnya, dan kita dapatkan hasilnya adalah negatif 4000. Selanjutnya, untuk mencari determinan A2 dan determinan A3, maka kita lakukan cara yang sama seperti mencari determinan A tadi. Jadi kita dapatkan determinan A2 adalah negatif 10.000 dan determinan A3 adalah negatif 6.000. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, Y, dan Z, maka kita gunakan rumus yang telah disajikan sebelumnya, yaitu untuk mencari X, maka determinan A1 dibagi determinan A, yaitu negatif 4000 dibagi negatif 4, hasilnya adalah 1000. Kemudian untuk mencari Y, determinan A2 dibagi determinan A, negatif 10.000 dibagi negatif 4, hasilnya 2500. Dan Z, determinan A3 dibagi determinan A, negatif 6.000 dibagi negatif 4, hasilnya 1.500. Untuk mencari harga 2 pensil, 3 buku, dan 2 penggaris, maka karena tadi kita umpamakan pensil sebagai X, maka kita kali 2X, 2 kali X tambah 3 kali Y tambah 2 kali Z. Seperti ini kita masukkan nilainya dan hasilnya adalah 12.500. Selanjutnya, saya akan membahas tentang matriks adjoint, karena matriks inverse akan dibahas oleh teman saya. Nah, adjoint matriks. Apa sih itu adjoint matriks? Adjoint matriks A adalah transpose dari kofaktor-kofaktor matriks tersebut. Dilambangkan dengan seperti ini. Di sini ada satu contohnya, akan tetapi agak slide-nya berantakan. Jadi langsung saja kita lihat cara untuk mencari kofaktornya. Misalnya ini adalah matriks Q. Misalnya kita ingin mencari kofaktor 11, kofaktor 12, dan kofaktor 13. Maka kita gunakan cara seperti mencari determinannya. Kita tarik garis vertikal dan horizontal melalui A11 untuk mencari kofaktor 11 seperti ini, dan kita dapatkan yang tidak terkena garis adalah 3589. Kita kali 3 kali 9 dikurangi 5 kali 8, hasilnya adalah 27 dikurang 40, hasilnya negatif 13. Kemudian negatif 13 ini kita kali positif, karena aturannya adalah positif, negatif, positif. Seperti halnya dengan C12 ini, kita lakukan cara yang sama, akan tetapi yang kita tutupi dengan garis vertikal dan horizontal adalah A12. Kemudian kita dapatkan hasil seperti ini, negatif 26. Negatif 26 ini kita kalikan dengan negatif juga, karena sesuai aturannya. Kita dapatkan positif 26. Selanjutnya C13 juga dilakukan hal yang sama dan diperoleh hasil negatif 13. Untuk mendapatkan C21, C22, C23, C31, C32, dan C33, maka kita lakukan cara yang sama seperti untuk mendapatkan C11, C12, dan C13 tadi. Nah, kemudian diperoleh matriks Q. Sebenarnya di sini ada matriks Q, akan tetapi terhapus apabila dibuka di HP. Di sini matriks Q baris pertama adalah negatif 13, 26, negatif 13. Baris kedua adalah negatif 12, negatif 24, 12. Dan baris ketiga adalah 2, negatif 4, dan 2. Selanjutnya kita tukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris untuk mendapatkan adjointnya. Kita dapatkan hasil seperti ini. Baris pertama tadi kita jadikan kolom pertama, baris kedua kita jadikan kolom kedua, dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.